Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam wa hada man syaa min ibadihi lil ihsan. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yamunna alaina bidzalika kullihi wa bi kamali dzalika kullihi wa bi baqa'i dzalika kullihi wa bi irtiqa'i dzalika kullihi ila ma la nihayata lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan kembali dalam majelis yang Allah cintai, yang Allah ridhai, yang Allah sayangi, yang Allah berkahi, yang Allah ampuni, yang Allah anugerahi, yang Allah hormati, yang Allah terangi, yang Allah hidayahi, yang Allah agungkan. Yang dimaksud bukan sekedar majelis, tapi siapapun yang hadir di majelis seperti ini. Maka ketika kita dikasih petunjuk dan kemampuan oleh Allah bisa hadir dalam majelis ilmunya, dalam majelis zikir kepadanya, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Dan syukur kita kepada Allah atas nikmat apapun, maka Allah akan menambah-nambah nikmat-nikmat yang lainnya. Kita meyakini bahwasanya tidak ada anugerah yang paling mahal kecuali anugerah hidayah dari Allah, anugerah keimanan kepadanya, keimanan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, keimanan kepada segala hal yang diperintahkan oleh Allah harus diimani oleh kita. Dan juga anugerah termahal setelah iman adalah takwa, yakni hati kita dikasih ilmu oleh Allah, ilmu mengabdi kepadanya, ilmu ibadah kepadanya, baik yang hubungannya khusus dengan Allah maupun yang hubungannya ibadah itu dengan sesama makhluknya. Itulah yang disebut dengan takwa. Setelah
dikasih karunia ilmu, lalu dikasih karunia bisa mengamalkan ilmu tersebut, lalu bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lain, menyebarkan ilmu tersebut kepada yang lain. Ini adalah ilmu Islam. Lalu ilmu ihsan yang ketiga adalah akhlak dan adab. Dalam berhubungan dengan Allah dengan akhlak yang mulia, dalam berhubungan dengan sesama makhluk Allah pun dengan akhlak yang mulia. Ini adalah ihsan. Setelah itu adalah peningkatan derajat, karena level iman, level Islam, level ihsan tidak sama. Dari sisi ilmu sampai pengamalannya, sampai penyebar luasannya, pengajarannya, tabligh dan dakwahnya itu tidak sama levelnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang diraih, yang dilakukan oleh kita, maka kelak akan dilihat oleh kita sendiri, akan diketahui. Begitu pula kejelekan. Artinya dari sisi kebaikan ilmu, kebaikan pengamalan, kebaikan pengajaran, kebaikan dakwah, tabligh, amar bil ma'ruf nahi munkar, sekecil apapun itu akan nampak. Derajat si A, derajat si B, kelak yaumul qiyamah akan nampak. Maka kita harus terus berjuang di dalam mencari ilmu Allah, ilmu iman, ilmu Islam, dan ilmu ihsan. Lalu di dalam mengamalkannya, lalu di dalam mengajarkannya kepada yang lain, di dalam dakwah, di dalam tabligh dan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, harus terus. Itulah yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Dan iman, Islam, ihsan ini jangan dianggap menghalangi atau terpisah dari kegiatan-kegiatan kehidupan manusia di dalam melakukan atau mencari apa yang diinginkan dalam hidup. Ini pemikiran yang salah. Jadi kalau melakukan agama dengan sempurna, dianggap saya tidak akan bisa bersenang-senang, saya tidak akan bisa bercinta, saya tidak akan bisa menikmati dunia ini, saya tidak akan bisa punya derajat di mata orang-orang. Nah,
saya tidak akan punya kecerdasan, pengetahuan tentang dunia. Ini adalah anggapan yang salah, pemikiran yang sangat salah sekali, yang mana inilah yang disebarluaskan oleh orientalis barat, oleh orang-orang yang membenci Islam. Jadi Islam itu dipisahkan, seolah misah. Islam itu seperti air dan minyak. Islam itu berpisah dari kenikmatan dunia, dari kehidupan dan amaliyah-amaliyah manusia di dunia. Ini usaha syaitan, usaha iblis dan pengikut-pengikutnya, ya, agar manusia tersesat. Mereka tidak tahu bahwa Islam itu ibarat ruh bagi kehidupan jasad. Ibarat ruh bagi kehidupan jasad. Arti kehidupan ini, ruh dan jasad berpisah enggak? Enggak berpisah kan? Enggak berpisah. Yang menjadi sebab, ya, otak bisa berpikir, semua anggota bisa berfungsi, kan ruh itu yang menjadi sebab. Nah, Islam itu, iman, Islam, ihsan itu ruh bagi kehidupan kita. Bagi kehidupan kita. Sehingga segala kehidupan itu, ya, ada yang ada ruhnya, ada yang tidak ada ruhnya. Kebanyakan manusia, kehidupannya sehari-hari gak ada ruh iman, gak ada ruh Islam, dan gak ada ruh ihsan. Adapun orang-orang yang soleh, yang beriman, bertakwa, segala kehidupannya itu kan digerakkan dengan ruh iman, Islam, dan ihsan. Makan digerakkan dengan ruh iman, Islam, dan ihsan. Tidurnya, bisnisnya, ya, berumah tangganya, lalu juga berpolitiknya, berorganisasinya, menjadi raja, kayak menjadi, ya, pejabat, menjadi rakyat, jadi apapun yang menggerakkan, ya, segala sendi kehidupan orang yang beriman, yang bertakwa itu adalah imannya, adalah Islamnya dan ihsannya yang ada pada jiwanya. Nah, inilah yang disebut dengan orang-orang yang hidup sebelum mati. Kebanyakan orang digerakkan itu bukan dengan iman, bukan dengan Islam dan ihsan, tapi dengan hawa, keinginan dirinya, nafsunya, atau dengan syaitan. Keinginan syaitan, perintah syaitan, instruksi syaitan. Sehingga jiwa raganya ini seperti robot. Digerakkannya oleh hawanya, oleh keinginannya, oleh syaitannya. Ini kebanyakan manusia. Sehingga walaupun hidup, mereka itu mati hakikatnya. Makanya orang-orang kafir dalam Quran disebut oleh Allah adalah orang yang mati.
Padahal hidup, tapi disebut mati, disebut bangkai. Kenapa disebut bangkai? Kan? Karena tidak ada ruhnya. Apa ruhnya? Ruhnya itu adalah imannya, adalah Islam dan ihsan, itu adalah ruh. Siapa orang yang segala sendi kehidupannya digerakkan oleh iman, Islam dan ihsan, ini orang hidup namanya. Dan siapa orang yang segala sendi kehidupannya tidak digerakkan dengan iman, Islam dan ihsan, ini orang mati walaupun hidup. Makanya kita mencari ilmu Allah, ilmu iman, Islam dan ihsan adalah untuk menjadikan kita ini hidup. Yang tadinya kita ini bangkai. Bagaimana kita bisa hidup? Nah, ruh iman, Islam, ihsan ini yang menjadikan manusia hidup dengan kehidupan yang sangat agung. Karena hubungannya dengan Allah Rabbul Alamin, hubungannya dengan malaikat, hubungannya dengan manusia-manusia agung, dengan makhluk-makhluk suci, dengan akhirat, hubungannya dengan arwah-arwah suci. Masya Allah. Sehingga kehidupannya ini kehidupan yang sangat agung. Kenapa? Karena hari-harinya bersama Allah. Hari-harinya bersama malaikat. Hari-harinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-harinya bersama para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin. Serendah-rendahnya adalah yang beriman. Artinya hubungan hatinya terus nyantol ke sana. Kalau didohirkan, kalau didohirkan alias dibuka hijab, penghalang pandangan mata, pendengaran telinga, dan kemampuan daya deteksi, dohir batin semua manusia dan semua bangsa jin, lalu dibuka oleh Allah hijabnya, penghalangnya, maka semua akan melihat kepada betapa agungnya orang-orang yang beriman, betapa indahnya orang-orang yang beriman. Kenapa? Bersama Allah. Kalau kita sekarang melihat ada orang yang berdampingan dengan presiden, kan? Kelihatan oleh kita. Terhormat gak ini orang? Terhormat kan? Disorot oleh semuanya. Ini orang yang selalu berdampingan dengan presiden. Bayangkan yang hari-harinya berdampingannya bukan dengan presiden, dengan al-mala'ul a'la. Yang berdampingannya dengan para malaikat, berdampingannya dengan para anbiya mursalin alaihimus salatu wassalam. Lalu kebersamaannya, ma'iyahnya adalah dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Coba siapa yang agung seperti itu? Cuma karena alam dunia ini adalah alam ujian, maka ditutup semuanya, dihijab oleh Allah. Daya deteksinya itu dihijab oleh Allah. Diuji oleh Allah keimanannya, kepercayaannya. Percaya enggak? Gitu kan. Kalau dibuka hijabnya, pasti semuanya akan beriman kepada Allah semuanya. Kapan nanti diperlihatkan? Mulai diperlihatkan ketika ruh sudah sampai ke tenggorokan. Kan? Barulah semuanya menyaksikan fenomena yang hakiki.
fenomena yang hakiki, tidak akan tertipu lagi. Hatta Fir'aun sekalipun ketika ruhnya sudah sampai tenggorokan, barulah dia mengatakan aman Nabi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi kan percuma, keimanannya Fir'aun, keimanannya orang kafir, kalau sudah habis masa ujian, percuma. Batas habis masa ujian itu ketika ruh sampai kepada tenggorokan. Nah, Allah. Jadi kita hadir dalam majelis ilmu, mencari ilmu untuk menghidupkan diri kita dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, kehidupan yang sangat baik, kehidupan yang wangi, kehidupan yang amat terpuji, yang amat agung sekali. Karena ma'iyahnya, kebersamaannya, ma'iyahnya ma'allah beserta Allah. Ma'iyahnya ma'al anbiya wal mursalin, ma'al malaikati. Ya. Ma'iyahnya ma'as sadiqin, ma'al awliya wal ulama wasyuhada wassalihin. Ma'iyah itu apa? Kebersamaan. Coba kita lihat, ya. Ada orang bisa bersamaan dengan malaikat, bayangkan dengan otak kita. Hanya bayangan saja. Ada orang bisa bersama-sama terus dengan malaikat, dikerumuni malaikat. Agung enggak ini orang? Kalau dilihat kelihatan begini. Geger kan, sedunia akan geger kan? Ada orang dikerumuni oleh malaikat. Padahal sebetulnya orang-orang mukmin itu hari-harinya dengan malaikat. Duduk di majelis ilmu ini dikerumuni malaikat loh. Hari-harinya itu dengan malaikat. Allah. Tapi karena ditutup kan. Karena ini diuji oleh Allah keimanannya. Ditutup. Dihijab namanya. Ya. Sehingga orang banyak yang tertipu dengan apa yang disaksi oleh panca indera ya, di dunia ini. Yang tidak disaksi ya, yang tidak disaksi karena mereka tidak beriman aja seolah tidak ada itu. Seolah kebersamaan dengan Tuhan itu tidak ada, kebersamaan dengan malaikat tidak ada itu. Dalam kamus mereka itu tidak ada. Makanya yang dikejar bagaimana mereka bisa jadi orang nomor satu. Bagaimana mereka bisa berdampingan dengan itu kan orang yang agung di dunia ini. Di dunia. Bersama dengan orang kaya raya. Ya. Itu kan merasa hebat. Kalau ada surat undangan, ada di Ranca Ekek ini seseorang yang diundang oleh presiden. Geger enggak? Geger. Padahal tiap 5 waktu kita diundang sama siapa? Sama Allah. Sama Allah. Untuk bertemu dengan Allah. Untuk berkumpul dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Berkumpul dengan malaikat. Makanya salamnya juga assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ada salam kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatu lillah. Ada salam kepada semuanya hamba-hamba Allah yang soleh. Hatta kepada diri kita sendiri. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salam. Ada salam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ada salam kepada semua malaikat dan arwah muminin muminat, muslimin muslimat. Jika assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, jika assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Kalau ada orang di situ, kan, dengan orang yang ada di situ. Kalau tidak ada orang sama sekali, yang disalami adalah malaikat, semua malaikat yang ada di sebelah kanan kita dan arwah mukminin muminat. Salam ke kiri semua malaikat yang ada di sebelah kiri kita dan arwah muslimin muslimat mukminin muminat. Coba bayangkan oleh kita.
agungnya orang-orang yang beriman itu, ya. Bagaimana indahnya, bagaimana terhormatnya kalau dibuka hijab, ya, kalau dibuka hijab. Allah. Jadi kebanyakan orang itu adalah magrur. Magrur itu apa? Magrur itu tertipu. Tertipu oleh bujukan setan, tertipu kan? Oleh iblis, tertipu oleh hawa nafsunya, tertipu oleh glamornya dunia, kenikmatan dunia. Sehingga gak mengenal kepada hakikat keagungan. Andai kata dia mengenal kepada hakikat keagungan, maka sebetulnya keadaan dunia dan ahli dunia ini semuanya gak ada apa-apanya. Tidak bisa dibandingkan dengan hakikat yang begitu agung. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan iman, Islam, dan ihsan kepada kita semuanya, dan menganugerahkan kesempurnaannya, dan menganugerahkan kekekalannya, dan menganugerahkan peningkatan yang tiada henti, ya, peningkatan iman, Islam, dan ihsan yang tiada henti. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang mulia, malam ini ada kedatangan seorang ulama dari Mesir yang insya Allah akan ngaji di Masjid Agung Sumedang di MTB. Kalau ada kesempatan kita hadir di sana, ya. Sekarang pada Isya kita siap, dan Buya sekarang harus lari langsung ke Simpang untuk menyambut beliau karena beliau mau ke Simpang dulu sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.